Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Semoga teman-teman selalu sehat, terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita senantiasa selalu terjaga dari ancaman wabah virus COVID-19 yang sedang kita alami ini. Baik, pada kesempatan ini, Sabtu 11 April 2020, kita masuk di perkuliahan kelima. Jadi untuk perkuliahan kelima ini sebenarnya masih ada kelanjutannya dengan pertemuan terakhir kita kemarin, yaitu tentang klasifikasi dan karakteristik aquifer. Ya. Cuma di sini ada satu hal teknis yang perlu saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan metode atau teknik untuk menghitung atau menentukan permeabilitas aquifer ya, dari data-data sekunder yang bisa kita peroleh dari dinas atau instansi penyediaan air baku. Baik, di sini mungkin ini hanya akan saya tutorial ini memang singkat ya teman-teman, jadi mungkin hanya beberapa menit saja, 15 sampai 20 menit, dan harapannya nanti dari tutorial yang singkat ini teman-teman bisa memahami teknik atau metode yang digunakan untuk menentukan permeabilitas aquifer ya. Oke, langsung dari saja. Jadi ini bahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu penentuan permeabilitas aquifer ya. Nanti teman-teman bisa baca dan putar ulang ya, karena sebenarnya ini saya upload dengan dua jenis ya materi kita hari ini. Yang pertama itu saya upload dengan PowerPoint biasa, PPT biasa tanpa penjelasan seperti ini. Namun yang kedua, ini saya lengkapi dengan rekaman seperti ini. Kalau yang biasa nanti seperti yang kemarin ya, bisa diakses di dashboard dosen saya, nanti bisa di-download. Ini sudah saya unggah ya, jadi nanti bisa untuk dipelajari. Oke. Nah, teman-teman ini masih ingat ya bahwa karakteristik aquifer itu salah satunya bisa ditentukan dengan variabel permeabilitas. Ya, jadi permeabilitas atau konduktivitas hidrolik itu sebenarnya sebagian ilmuwan itu menyebutnya dengan hal yang sama ya, permeabilitas itu sama dengan konduktivitas hidrolik. Atau kalau dalam bahasa saya membahasakan sebagai permeabilitas atau konduktivitas hidrolik itu adalah kemudahan atau tingkat daya resap aquifer terhadap air. Ya. Jadi di situ kita bisa menentukan ini lapisan aquifer ini bisa dilalui air itu dengan kecepatan berapa misalnya. Jadi kan macam-macam ya, ada kecepatannya itu berbeda-beda tergantung dari materi yang menyusun lapisan aquifer itu. Nah, untuk menentukan atau melihat tingkat kemampuan lapisan aquifer untuk mengalirkan air itu, teman-teman sebenarnya bisa melihatnya di tabel yang pernah saya bagikan di pertemuan kedua atau ketiga ya, saya agak lupa, itu tentang konduktivitas hidrolik. Nah, di situ kan kalau teman-teman melihat ada perbedaan ya, misalnya ada pasir kasar itu berapa, kemudian ada pasir halus, ada kerikil kasar, kerikil halus, itu berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat dari tabel yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semua, itu pada dasarnya semakin kasar dan semakin seragam materialnya, itu tingkat untuk melalukan air itu semakin tinggi ya teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya berpengaruh terhadap permeabilitas atau konduktivitas hidrolik atau lapisan aquifer. Nah, ini tentunya permeabilitas atau konduktivitas hidrolik ini bukan merupakan satu-satunya ya variabel yang bisa digunakan untuk menentukan karakteristik aquifer. Kemarin saya juga pernah menyebut ada ketebalan lapisan aquifer, terus kalau kita berbicara tentang air tanah di aquifer bebas, kita juga bisa menyebut variabel kualitas airnya, kemudian kedalaman muka air tanah bebasnya berapa, terus kemudian kandungan unsur-unsur kimia ya, sifat fisik dan segala macam itu sebenarnya juga bisa dimasukkan dalam karakteristik aquifer. Cuma kalau itu sudah berbicara tentang airnya, air tanah bebasnya. Nah, kalau cuma untuk yang karakteristik aquifernya saja itu permeabilitas atau konduktivitas hidrolik, kemudian ketebalan aquifer ya.
Itu merupakan variabel utama ya dalam menentukan karakteristik aquifer. Nah, pertanyaannya adalah permeabilitas aquifer itu apa? Ya, jadi di sini nanti teman-teman bisa cek lagi ya di poin yang sudah saya sampaikan ini, bahwa permeabilitas aquifer atau diberi notasi K ya dengan huruf K seperti ini, itu merupakan keadaan yang menyatakan kemampuan lapisan aquifer untuk mengalirkan air. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kemampuan material alami dalam melalukan atau mengalirkan air tanah itu kan berbeda-beda. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dipengaruhi oleh apa, kekasaran butir, ya, kemudian keseragaman butirnya, kemudian dari banyak tidaknya celah atau ruang kosong yang membentuk lapisan aquifer itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kekasaran butir, kemudian ruang-ruang kosong, itu kan itu biasanya kita jumpai pada lapisan aquifer yang tersusun oleh material alami yang memiliki sifat lepas-lepas ya, material piroklastik seperti pasir dengan berbagai macam jenisnya, kemudian ada kerakal, kerikil, dan segala macam. Nah, kalau ruang-ruang kosong, retakan-retakan, itu biasanya nanti kita berbicara tentang batuan-batuan beku yang menyusun lapisan aquifer. Ya. Jadi itu batuan beku yang dia itu kompak ya, dia kan kalau batuan beku itu antar partikelnya saling berikatan sehingga disebut material kompak. Nah, material kompak ini itu juga memiliki kemampuan untuk mengalirkan air tergantung nanti dari misalnya ada retakan. Retakan itu disebabkan oleh apa? Misalnya karena aktivitas tektonik yang ada gempa bumi, kemudian gempa itu menyebabkan munculnya retakan-retakan pada batuan beku misalnya. Nah, retakan-retakan seperti itulah yang kemudian nanti bisa menjadi jalan air untuk lewat dari satu tempat ke tempat lainnya, tentunya di bawah permukaan tanah. Nah, itu. Memang kalau kita berbicara tentang mudah atau tidaknya air melewati lapisan aquifer, material yang paling mudah itu adalah material yang sifatnya itu piroklastik. Ya, dia tersusun dari material lepas seperti pasir, kerakal, kerikil, dan segala macam. Nah, itu ya. Nanti bisa dipelajari kembali slide saya yang pertemuan kedua kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini yang poin kedua ini, setiap material alami memiliki permeabilitas yang berbeda-beda. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa itu tergantung dari uh, apa sifat ya, sifat atau jenis material alami yang menyusun itu. Ya, semakin seragam. Misalnya kalau kita bicara pasir ya, pasir, kerakal, dan kerikil. Jadi misalnya semakin banyak ruang kosongnya dan semakin seragam ukuran butirnya, itu nanti dia akan lebih mudah mengalirkan air tanah dibanding material yang jarak antar porinya itu rapat-rapat misalnya ya, terus kemudian ukuran materialnya itu tidak seragam, itu nanti dia tingkat dalam melalukan air dia tentunya lebih rendah dibandingkan material yang dia kasar ya, kekasarannya itu seragam dan pori-porinya itu banyak ya. Jadi di sini memang pengaruhnya di situ ya. Jadi belum tentu nanti pasir itu uh, selalu memiliki permeabilitas yang lebih tinggi daripada kerikil kasar misalnya, itu belum tentu, atau sebaliknya kerikil kasar itu selalu memiliki permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan pasir, belum tentu. Kita harus tahu dulu kan pasir kerikil yang kerakal misalnya itu kan ada gradasinya ya, ada kelasnya juga ya. Misalnya kalau pasir itu nanti tersusun dari pasir kasar, pasir sedang, dan pasir halus, tergantung dari ukuran butirnya. Kerikil pun demikian. Ada kerikil kasar, kerikil sedang, dan kerikil halus. Dan nanti itu bisa dilihat. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari kalau data sekunder kita bisa baca dari stratigrafi namanya. Jadi nanti kita akan sampai di pembahasan itu ya. Jadi, gitu. Jadi setiap perbedaan material ya itu tentunya akan berpengaruh terhadap keseragaman ya, keseragaman dan ukuran pori-pori yang terdapat material itu, sehingga kemampuannya dalam melalukan air atau kemampuan untuk dilalui air itu juga sebenarnya akan berbeda-beda ya. Nanti kecepatannya berbeda-beda ya, gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana metode untuk menentukan permeabilitas aquifer ya. Jadi untuk permeabilitas aquifer itu sebenarnya secara umum itu bisa ditentukan dengan dua ya. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung. Ya. Kita ketahui untuk secara langsung sendiri ini tidak akan kita bahas di pertemuan kita ini ya. Kalau secara langsung itu kita bisa menggunakan uji pompa namanya pumping test. Ya. Jadi pumping test itu merupakan satu metode pengujian yang memang digunakan untuk menentukan
permeabilitas akuifer. Ya, jadi memang dengan alat-alat ini disusun dengan sedemikian rupa, kemudian ada kertas lognya. Ya. Nanti dari kertas log itu kita bisa baca ini kecepatan material akuifer ini berapa meter per hari. Itu bisa dibaca dari kertas log itu. Nah, memang ini tidak akan saya bahas di pertemuan ini. Kita akan lebih fokus pada cara-cara yang tidak langsung, ya, namun tetap dengan data yang dibutuhkan untuk menghitung permeabilitas akuifer. Nah, ini yang akan kita bahas bahwa permeabilitas akuifer itu bisa ditentukan secara tidak langsung. Bagaimana kita akan coba bahas. Nah, ini adalah diagram alir penentuan permeabilitas akuifer secara tidak langsung. Jadi data apa yang dibutuhkan, ya tentunya meskipun secara tidak langsung kita tetap membutuhkan data, ya, karena data inilah yang nantinya akan kita olah sehingga menghasilkan informasi yang memberitahukan kepada setiap orang bahwa oh ini lapisan akuifer ini permeabilitasnya itu sekian sekian sekian, ya. Dan tanpa adanya data nanti informasi itu juga tidak akan pernah ada, ya. Jadi pola berpikirnya seperti ketika teman-teman belajar tentang SIG, sistem informasi geografis, ya. Jadi ada data, kemudian ada software dan ada informasi. Sama juga ketika teman-teman nanti menentukan permeabilitas akuifer itu harus ada datanya. Datanya apa, terus kemudian nanti diinterpretasi, diolah, baru nanti jadi informasi permeabilitas akuifer di tempat yang kita kasih, misalnya seperti itu. Jadi tetap harus menggunakan data. Ya. Nih, data yang kita butuhkan adalah data stratigrafi. Tentunya teman-teman masih ingat apa yang disebut stratigrafi? Ya, jadi stratigrafi itu adalah visualisasi, ya, susunan lapisan material alami yang berada di bawah permukaan tanah. Ya. Jadi nanti kan dia kan lapis-lapis seperti itu, ya, mana yang pasir, mana yang krakal, mana yang bereaksi vulkanik, mana yang andesit dan segala macam. Itu bisa kita ketahui dari apa yang disebut dengan data stratigrafi. Ya, jadi kita sudah bisa. Teman-teman saya yakin pernah melihatnya. Karena saya pernah mencontohkan data itu ketika teman-teman mengambil mata kuliah hidrologi. Ya, nanti coba dilihat slide-nya. Ya. Ya. Data stratigrafi ini bisa diperoleh dengan dua cara juga. Ya. Yang pertama itu diperoleh dari instansi penyedia air baku misalnya. Ya. Jadi instansi penyedia air baku itu subinstansi, ya. Kalau di atasnya dia sebenarnya ada Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kan dia PU itu kan sebenarnya dibagi menjadi beberapa sub, ya. Ada yang di bidang sumber daya air, kemudian di bidang cipta karya dan bina marga misalnya seperti itu. Nah, kalau yang untuk yang ini untuk memperoleh data stratigrafi ini nanti teman-teman bisa ke subdinasnya PU, ya. Kalau di Sleman itu kalau belum pindah ya kantornya, ya itu di sekitar sebelah timur Adi Sucipto itu. Ya. Jadi nanti ada apa dinas penyediaan air bakunya di sana itu menyediakan data-data yang disebut dengan data bor. Nah, dari data bor itulah kita bisa mengetahui stratigrafi atau visualisasi dari susunan lapisan material alami di bawah permukaan tanah. Ya. Nanti saya akan tampilkan lagi untuk contoh-contohnya. Nah, ini kalau dengan data sekunder, ya. Stratigrafi itu bisa diperoleh dengan data sekunder, dengan data primer juga sebenarnya juga bisa, yaitu dengan melakukan uji geolistrik. Ya. Jadi uji geolistrik, ya, itu pengujian untuk menguji atau untuk mengetahui nilai resistivitas batuan. Ya. Dan ini untuk data geolistrik itu sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman ketika teman-teman itu semester lalu mengambil praktikum pemodelan dan analisis sistem informasi geografis, ya. Di pertemuan keberapa itu ke-10 kalau nggak salah, ya, saya sampaikan data itu. Memang ini masih data mentah, kita perlu interpretasi lagi agar kita nanti tahu oh ini lapisan ini adalah pasir, oh ini di bawahnya ada kerikil kasar, oh di bawahnya lagi ada pasir halus dan segala macam. Jadi masih perlu diinterpretasi. Oke. Jadi dari data stratigrafi ini, ya, ini belum kita belum akan langsung mengetahui permeabilitas akuifernya. Ya, kita perlu lakukan analisis dan interpretasi data. Jadi dari data stratigrafi, ya, ini digunakan untuk mengidentifikasi material alami penyusun akuifer. Ya, kita bisa melihat oh di sana ada pasir, berarti di sini adalah lapisan akuifer.
Nah, kemudian ada pasir halus juga, misalnya. Kemudian di bawahnya ada kerikil dan segala macam. Itu nanti bisa dilihat, diidentifikasi dari data stratigrafis ini. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah teridentifikasi, itu nanti ada dua kemungkinan. Ya, material penyusun lapisan akuifer itu material yang seragam, atau misalnya hanya pasir halus saja, atau material yang bervariasi. Ya, misalnya ada pasir halus, pasir sedang, dan pasir kasar. Dia tersusun secara berlapis seperti itu. Nah, ini nanti metode untuk menentukan permeabilitasnya juga berbeda. Makanya di sini saya buat menjadi dua alur, ya. Ini nanti yang di sebelah kiri ada kotak yang berwarna hijau muda ini, kemudian yang kedua di sebelah kanan ada yang berwarna biru ini. Nanti alurnya berbeda. Kita akan coba lihat dulu untuk yang uh, untuk penentuan permeabilitas dengan material yang seragam. Misalnya setelah kita identifikasi, ternyata materialnya itu seragam semua sampai ke, misalnya mulai dari 2 meter ya di bawah permukaan tanah sampai 10 meter ke bawah ya, sampai kita menemukan lapisan kedap air, ternyata materialnya itu sama. Semuanya hanya pasir halus. Maka kalau seperti itu cara menentukan permeabilitasnya seperti apa? Ini mudah sekali. Jadi kita tinggal mengidentifikasi nilai permeabilitas dari pasir halus itu. Ya. Karena ini seragam, semuanya sama. Jadi mulai dari zona apa? Uh, aerasi, zona saturasi ya misalnya ya, zona yang teridentifikasi sebagai aquifer, katakanlah di sana 2 meter di bawah permukaan tanah itu sudah ketemu pasir. Ternyata sampai bawah ya dari pembacaan kita terhadap data bor itu ya, itu ternyata sampai ketebalan 10 meter sampai menemukan lapisan kedap air di bawah itu ternyata materialnya sama. Misalnya dalam kasus ini adalah pasir halus. Jadi kalau seperti itu kita tinggal menentukan nilai K-nya, permeabilitasnya akan langsung ketemu. Caranya adalah dengan membaca tabel yang pernah saya berikan teman-teman semua. Di tabel konduktivitas hidrolik itu, pasir halus itu berapa. Nah, kemudian itulah yang sebenarnya nilai dari permeabilitas lapisan yang diketahui, ya, lapisan aquifer yang diketahui. Jadi langsung akan ketemu. Ya, nih, selesai. Seperti itu. Jadi mudah saja kita tinggal mengidentifikasi. Kalau materialnya seragam ya sudah, kita tinggal membaca tabel nilai konduktivitas hidrolik setiap material yang pernah saya berikan ke teman-teman itu berapa dicatat, kemudian itulah hasil permeabilitasnya. Kemudian kasus lain adalah jika kita menemukan lapisan aquifer yang tersusun oleh beragam material alami. Ya, kalau di sini yang hijau ini kan dia hanya satu seragam ya, pasir halus semua. Nah, namun kalau material alaminya ini bervariasi, cara ngitungnya gimana? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Cara ngitungnya bagaimana kalau materialnya itu ternyata bervariasi? Misalnya ada pasir halus, ada pasir kasar, ada pasir sedang, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi permeabilitas setiap lapisan. Ya. Jadi nanti kan pasir halus itu nanti lapisannya berapa? Ya. Kita akan lihat ya lapisan kan itu berlapis-lapis seperti itu. Nanti kita bedakan pasir halus ini kita nilai sendiri K-nya berapa, kemudian pasir sedang itu K-nya berapa, dan pasir kasarnya berapa. Itu kita identifikasi terlebih dahulu. Sama seperti tadi, untuk menentukan nilai K-nya itu bisa dilihat di tabel konduktivitas hidrolik ya, yang tentunya sama dengan ini, sama yang di sebelah kiri itu tabelnya. Ya. Nah, setelah itu adalah mengidentifikasi ukuran ketebalan setiap lapisan penyusun aquifer. Jadi kalau di yang biru ini kan ada 3 lapisan alami penyusun material aquifer. Ya, jadi kan variasinya ada pasir halus, pasir sedang, dan pasir kasar. Nah, nanti ketebalan setiap lapisan ini diidentifikasi. Ya. Yang pasir halus itu ketebalannya berapa meter. Ya. Kemudian pasir sedang itu berapa meter, sampai nanti pasir kasarnya berapa meter. Itu kita identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentunya di setiap lapisan yang terdapat dalam data stratigrafi itu ada ukurannya. Jadi samping kiri ya, di samping kiri itu nanti akan ada ukurannya. Oh, ternyata pasir halusnya itu mulai kedalaman 2 meter sampai 10 meter. Berarti di situ ketebalannya adalah 8 meter. Misalnya seperti itu ya. Oh, ternyata pasir kasarnya itu dia berada di kedalaman
12 meter sampai 15 meter. Berarti ketebalannya itu berapa? Ya udah tinggal dikurangi saja 15 dikurangi 12 meter. Ketemu 3 meter. Jadi nanti ini diidentifikasi untuk setiap lapisan. Ya. Dan nanti setelah teridentifikasi kita catat. Itu diberikan notasi D. Ya. Kalau ini kan K. Kemudian yang ketebalan ini kita beri notasi D namanya. Nah, depth ya. Kemudian setelah itu, nah nilai K itu kemudian dikalikan dengan nilai D. Ya, jadi permeabilitas itu nanti dikalikan dengan ketebalan aquifernya. Ketebalan setiap lapisan yang menyusun aquifernya. Ya, itu berapa? Jadi misalnya ini pasir halus ya, katakanlah nilai K-nya itu katakanlah dia 200 meter per hari misalnya, contohnya ya. Kemudian dia memiliki ketebalan di lokasi yang kita kaji, misalnya ketebalan pasir halusnya itu katakanlah 10 meter. Ya, ya berarti nanti nilai KD-nya ya tinggal dikalikan 200 dikalikan 10 meter, itu berapa? Itu untuk lapisan yang pertama. Terus kemudian ini juga berlaku untuk lapisan yang kedua sampai seterusnya. Sampai nanti batasnya adalah lapisan kedap air. Kalau yang kedap air nggak perlu dihitung, karena itu bukan aquifer. Yang kita hitung itu lapisan yang berfungsi sebagai aquifernya saja. Ya, gitu. Nanti ini setiap lapisan dihitung ya. Setelah itu ya, jadi setelah ketemu nilai KD-nya untuk setiap lapisan itu nanti ditotal jumlah total berapa. Ya. Kemudian setelah itu D-nya yang tadi setiap lapisan itu juga di total, ya, dijumlahkan lapisan satu itu berapa D-nya, lapisan kedua berapa D-nya, lapisan ketiga berapa D-nya itu dijumlah. Ya, terus kemudian nanti berarti ada dua dua apa dua notasi yang ketemu ya, D total dan KD total. Ya. KD total dan D total ada dua itu. Yang total berarti ada dua. Ada D ya, ketebalan lapisannya, terus kemudian ada KD-nya. KD itu hasil kali permeabilitas dengan ketebalan setiap material alami penyusun lapisan aquifer itu berapa. Nah kemudian untuk menentukan permeabilitas rata-ratanya, ya, ini dibagi, ya, KD totalnya ini dibagi dengan total D. Ya. Nah di situ kita bisa mengetahui nilai permeabilitas rata-rata pada lokasi yang kita kasih. Ya. Jadi nanti akan langsung ketemu seperti itu. Ini. Nah ini saya berikan untuk contohnya ya, misalnya seperti ini. Ini riset saya dulu ya, S2 saya, tesis saya dulu. Ini saya contohkan ke teman-teman semua. Misalnya di sini saya ingin ini contohnya menggunakan satu data saja ya. Saya contohkan menggunakan satu database saja. Nanti untuk yang lain nanti teman-teman bisa pelajari mandiri seperti apa. Nah ini misalnya saya ingin menentukan ya, permeabilitas dari lapisan aquifer. Ya, contohnya ini pada titik ini yang akan kita cari misalnya. Begini. Kalau yang merah ini kan batas daerah penelitiannya. Kemudian di sini saya mendapatkan data bor yang lokasi pengeborannya itu di ujung utara, ya ujung utara agak tenggara ya, Kecamatan Ngeplak. Ya. Ini lokasi pengeborannya di sini. Kemudian dari situ saya mendapatkan data sekunder pengeboran. Berarti data stratigrafi kan, tadi sudah saya bilang. Nah ini contoh datanya seperti ini ya. Nah di data ini itu teman-teman bisa melihat di sini di bagian yang paling kiri ya, itu biasanya adalah ukuran dari ketebalan setiap lapisan. Nanti kita bisa tahu, oh ini ternyata lapisan pasirnya adalah 10 meter, lapisan pasir kasarnya adalah 15 meter dan segala macam, itu bisa dilihat di sebelah kiri ini. Kemudian yang ini tidak begitu berpengaruh dalam perhitungan data. Cuma yang paling berpengaruh itu adalah bagian yang kiri ini dengan bagian yang ini, yang deskripsinya ini. Ya, sebenarnya ini juga yang litologinya ini. Nah, litologi ini kan dideskripsikan secara tertulis di kolom ini. Ya. Jadi di bagian litologi dan deskripsi ini kita bisa mengetahui, ya, ini di kedalaman 10 meter itu lapisannya apa saja materialnya, apakah pasir ataupun kerikil, breksi dan segala macam itu bisa dilihat di yang bagian deskripsi ini. Ya, ini. Kemudian setelah ini kita seperti yang saya bilang tadi, kita belum akan langsung mengetahui nilai permeabilitas aquifernya. Ya, karena kita perlu cari tahu dulu nih aquifer di lokasi penelitian
ini apakah tersusun dari material yang seragam atau bervariasi. Kalau seragam tinggal seperti tadi, kita tinggal mengidentifikasi ya ini berapa nilai K-nya, sudah selesai. Nah, permasalahan yang sering ditemukan adalah di lokasi penelitian itu lapisan aquifer itu tersusun dari beragam material alami yang bervariasi ya, tidak seragam ya, tidak seragam. Itu dengan ketebalan yang berbeda-beda antar setiap lapisan. Ya. Nah, kalau seperti itu kita perlu menginterpretasi ya, diinterpretasi, kemudian setelah terinterpretasi hasilnya adalah seperti ini. Ternyata di databor ini ya, itu setelah kita interpretasi ya, kita lihat itu ternyata material aquifer di sana itu tersusun oleh pasir halus ya, kombinasi pasir halus dan kasar ini pada layer pertama. Kemudian ada pasir sedang dan pasir kasar pada layer kedua, kemudian ada pasir halus ya, layer ketiga, pasir sedang dan kasar lagi di layar keempat, sampai ini layar ke-7 atau ke-8 ya. Ini berbeda-beda layarnya. Nah, ketika keadaannya seperti ini, kemudian kita terapkan apa yang sudah saya contohkan tadi di diagram awal yang slide sebelumnya. Tentukan permeabilitas per lapisan ya. Jadi pasir halus itu berapa? Ya, pasir sedang berapa? Kemudian kita berikan notasi K ya permeabilitas. Kemudian ini kita catatkan di sini. Ini kita lihat, kita ketahui dengan melihat tabel yang sudah saya bagikan juga ya, tabel konduktivitas hidrolik itu. Ya. Terus kemudian ini semua lapisan ini dicari nilainya berapa. Nah, kemudian setelah itu ketebalannya berapa? Ya, D-nya berapa? Ya, kita kalau melihat ketebalannya dari sini nanti, dari yang bagian kiri ini, dari databor yang di sebelah kiri nanti ada keterangan ketebalannya. Ya. Nih. Kemudian setelah ketemu nanti ini dikalikan antara K dan D itu berapa. Ya. K dan D itu dikalikan setiap lapisan ya. Jadi misalnya lapisan yang pertama ya udah tinggal dikalikan K-nya sekian, D-nya sekian, dikalikan ketemu hasil kali ya dengan notasi KD pada lapisan yang pertama. Ini dikerjakan untuk setiap lapisan. Ya. Nah, setelahnya baru kita total ya. K dan D total yaitu berapa, terus kemudian D total berapa. Nah, kemudian untuk mengetahui permeabilitas aquifer rata-ratanya, total dari KD itu dibagi dengan D-nya. Yaitu nanti ketemu permeabilitas aquifer rata-rata dari satu databor ya, di lokasi penelitian kita. Oke, cukup seperti itu. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Teman-teman juga saya anjurkan untuk membaca tesis saya ya, yang dulu saya kerjakan ketika saya untuk memenuhi gelar master saya. Ini saya yakin di resource centernya Amikom itu sudah ada. Nah, nanti di situ sudah komplit ya isinya tentang bagaimana menentukan permeabilitas lapisan aquifer kalau misalnya tersusun dari tidak hanya satu titik, tidak hanya dari satu databor, tapi dari misalnya 5 sampai 7 databor itu seperti apa. Di situ sudah saya jelaskan. Nah, kalau tidak, kalau misalnya malas ke perpus, nanti akan saya coba kirimi yang soft filenya mungkin ya. Tapi sebenarnya ya, kalau saya sendiri sih, kalau misalnya belajar itu mantapnya di perpus. Ya, baca yang benar-benar hard copy ya, itu biasanya lebih masuk ilmu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, biasa ya lewat WhatsApp group dan lewat email, nanti akan saya tanggapi, dan itu juga sekaligus sebagai bukti kehadiran dari teman-teman semua. Terus kemudian untuk pertemuan minggu depan ya, Sabtu depan itu saya tidak akan memberikan materi, saya cuma akan memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester kita. Ya. Nanti akan seperti apa ujiannya, terus teknisnya seperti apa, kita akan sampaikan di situ. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa dipelajari lagi. Saya cukupkan sekian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.